Mbak, nih kayak gini. Sebenarnya sih nggak kurang lebih konsepnya sih nggak terlalu beda ya sama pakai iPad. Ini kurang lebih aja sama. Bedanya ya kalian sih kalau lebih apa ya, lebih pembiasaan aja sih kalau pakai ini. Karena kan istilahnya kalau iPad tuh kan kalian gambar kayak gini kan ngelihat. Nah, kalau di sini kan mungkin karena nyesuaiin titik ke titiknya itu agak susah kan karena harus ngeliat sini. Jadi kayak butuh pembiasaan dari kalian gitu. Cuma lama-lama juga pasti kalian bisa lah gitu. Karena sebenarnya pada prinsipnya sama aja gitu. Oke, halo semua. Selamat datang di Skala Sketsa Arsitek Lanskap. Kembali lagi bersama saya Rizal Maulana. Jadi kali ini kita akan sketsa lagi, tapi dengan metode yang sedikit berbeda. Untuk sekarang ini kita menggunakan pen tablet. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan kita menggunakan iPad ya, dan pakai aplikasi itu yaitu Procreate. Nah ini sekarang ini kita akan mencoba untuk menggunakan pen tablet. Nah, pen tablet itu buat yang kalian yang belum tahu, itu kayak gini nih. Jadi kayak apa sih, kayak papan gitu. Jadi ini bisa buat gambar. Nah kalau buat kalian yang bisa merhatiin, dari sini kelihatan. Ini tuh kayak ada titik-titiknya nih. Ada titik-titiknya ini tuh yang itu tuh kayak buat istilah layar kalian lah, kertas kalian untuk gambar, istilah bisa dibilang kayak gitu. Lalu ada juga ini pencetan-pencetannya. Ini tuh nanti kalian kalau misalnya nyolok di laptop kalian, itu kalian install segala macam, lalu nanti kalian bisa diatur kira-kira ini untuk pencetan ini untuk apa dan sebagainya segala macam. Ini kayak contoh misalnya buat save, yang bawahnya lagi dua ini buat zoom in zoom out, atau yang bawahnya buat undo segala macam. Nih kayak gini. Ini kan ada pencetannya nih. Nah itu nanti bisa kalian bisa kalian atur sesuai apa yang kalian mau dan kalian pengen gitu. Lalu setelah ini papan ini ada pulpen. Ini ada misalnya kayak tutupnya gitu lah, jadi bisa diberdiriin kayak gini. Nah ini nih pulpennya ini nih buat gambar kalian di sini. Lalu ini ada pencetannya juga. Nah biasanya kalau yang saya pakai di pengaturan itu, ini juga bisa diatur sama kayak pencetanan di sini. Ini juga kalian bisa atur di aplikasinya Huyonnya ini. Nah ini biasanya buat kayak kalau misalnya kalian mau garisin gitu tuh biar lebih lebih fix gitu, lebih pasti. Kayak misalnya garis sambil ditekan sambil dipencet gitu. Nih ini ada pencetan dua. Kalau misalnya yang atas sih sebenarnya sih nggak, kalau dari saya sih nggak terlalu kepake sih ya. Tapi mungkin kalau misalnya kalian mau entah andonya mau di sini, terserah kalian. Kalau itu bisa diatur sama kalian sendiri. Gitu sih kira-kira untuk penjelasan singkat mengenai pen tablet yang akan saya gunakan. Mungkin selanjutnya kita coba langsung sketsa di ini ya, pakai pen tablet ini. Pertama kalau pakai pen tablet ini biasanya lebih enak. Kalau saya sih enaknya pakai pakai Adobe Photoshop. Karena misalnya lebih toolsnya juga lebih banyak dan juga lebih enak aja gitu loh kalau dari saya. Kalian kalau misalnya mungkin yang kalau misalnya kalian nggak ada Adobe Photoshop atau segala macam, mungkin bisa pakai Paint kayak gini nih. Di Paint juga bisa. Tapi kalau misalnya kalau kalian bisa sebenarnya kalau misalnya pakai, lebih baik sih sebenarnya sih pakai Photoshop sih kalau dari saya ya, nyaraninnya sih ya. Karena kalau Paint tuh lebih lebih nggak tahu sih, kurang aja gitu loh, mendingan Photoshop gitu loh kalau dari saya. Mungkin tanpa berlama-lama mungkin langsung
kita mulai untuk sketsa kali ini. Pertama kan ini kan kebetulan dapat sumber juga dari Google ini mengenai tabel mengenai tapak rumah. Nah ini Dena rumah tipe 3060. Nah kayak gini. Nah ini yang kali ini kita pengen sketsa tentang dalamnya taman. Nah, kebetulan kita pakai yang ini aja, pakaian di tamannya doang. Kita pakai yang pinggirnya aja, kan istilahnya juga ini kan lebih lebih ke basicnya dulu lah gitu loh, kayak buat kalian istilahnya yang pengen coba belajar sketsa pakai pen tablet ini. Nah misalnya kayak gini kan, ini kan ada taman kosong istilahnya lah ya, yang bisa kalian pakai buat untuk menggambar taman atau gambar ngelatihan kalian gambar pohon gitu. Nah ini jangan lupa tadi mau inget lagi, ini kan misalnya kalian kalau mau gambar jangan lebih dari titik-titik yang ada di titik 4 yang ada di sini nih. Ini kalau kalian bisa lihat. Nah itu tuh kalau misalnya kalian gambar lebih dari situ, gambarnya nggak akan kebaca di sini tuh. Mungkin langsung dimulai aja ya. Nih kali ini dalam tapak ini, oke, pertama kita gambar dulu nih. Saya pengen gambar pohon dari gambar pohon dari atas ini. Ini ada layer-layernya, kalian pindahin di atas dulu. Nah ini kan ada beberapa nih yang taman yang kosong di sini. Udah ini bisa dimulai. Kalau dari saya sih sebenarnya biasanya di ujung tuh pasti ada pohon. Mungkin gak usah terlalu ini banget ya, gak usah terlalu ini, juga udah cukup lah, nggak perlu terlalu mendetail banget, ini cukup lah gini. Atau kalian kalau misalnya yang mau tetap pakai gambar basic dulu juga bisa, kalian dari bulat dulu, bulat nanti kalian bisa di rendering lagi atau gini, dihapus. Pertama-tama bisa kalian gambar buat dulu. Ini sebagai titik tengahnya, baru kalian bisa tambahin kayak gini nih, kayak buat apa sih, kayak gundukan gitu loh. Nah di sini kalian bisa kayak tambahin kayak ground cover gitu. Nggak perlu bagus-bagus karena ini kan sebenarnya kayak cuma sketsa itu, konsep segala macam gitu doang kan. Nah ini di sini bisa tambahin juga kayak semak, buat aja dulu gitu. Nah, itu udah. Setelah ini kasih kayak kayak apa sih, kasih batuan gitu-gitu. Baru nanti mungkin bisa kalian tambahin kayak entah kolam di sini, terserah kalian sih sebenarnya sih. Ini yang dicontoh ini yang saya bikin itu coba pakai kolam di tengah. Nih. Ini itu juga bisa kalian tambahin di sini kayak apa? Kayak gazebo. Kayak kasih batuan segala macam gitu. Baru kalian juga kalau mau tambahin lagi silahkan di sini, entah itu pohon lagi. Ini paling kalau misalnya dari saya sih kasih semak gitu, jadi lebih penuh aja gitu loh. Jangan lupa dikasih kayak
kayak istilahnya apa ya, pagar gitu loh. Ini juga nih kayak gini. Sebenarnya sih nggak kurang lebih konsepnya sih nggak terlalu beda ya sama pakai iPad. Ini kurang lebih aja sama. Bedanya ya kalian kalau lebih apa ya, lebih pembiasaan aja sih kalau pakai ini. Karena kan istilahnya kalau iPad tuh kan kalian gambar kayak gini kan ngelihat. Nah kalau di sini kan mungkin karena nyesuaiin titik ke titiknya itu agak susah kan, karena harus ngeliat sini. Jadi kayak butuh pembiasaan dari kalian gitu. Cuma lama-lama juga pasti kalian bisa lah gitu. Karena sebenarnya pada prinsipnya sama aja gitu. Nah di sini gambar gazebo. Kolamnya juga mungkin karena kalau misalnya kalian ngerasa terlalu kegedean, kalian bisa kayak tambahin kayak entah pulau kecil atau misalnya kayak air mancur tuh sini. Nah gini udah itu. Terus mungkin kalian kalau misalnya mau lebih mendetail lagi, kalian gambar kayak footstep gitu. Nah, kayak buat gini aja. Sebenarnya ini jujur kurang terlalu presisi, cuma kalian sebenarnya kalau misalnya mau lebih presisi lagi bisa lebih mendetail lagi gambarnya. Ini kan sebagai apa ya, istilahnya sebagai contoh doang. Nah ini istilahnya sebagai selama apa, gerbang 1, ini pintu masuk, ini pintu keluar. Nah di sini entah kalian mau tambahin lagi kayak apa, kita mau tambahin kayak pohon lagi, pohon yang mungkin lebih gede atau mungkin lebih kecil kayak ini. Kalau agak mau detail lagi bisa kalian tambahin kayak pohon-pohon yang apa, ini dipadatin lagi, yang agak mendetail sedikit biar lebih apa ya, lebih jelas aja gitu kan di sini. Atau kalau kalian mau lebih enak, kalian bisa tambahin layer lagi. Yang layer satunya matiin kayak gitu. Udah kalau kayak gitu udah ya, bisa didetailin lagi kayak ini, tambahin lagi untuk gazebo-nya. Nah, gitu. Sama ini kayak sama semak-semaknya biar lebih memberikan kesan hidup lah gitu. Nah ini kayak kasih batu-batuan kecil-kecil. Jangan lupa kalau kalian mau lebih mendetail lagi, kasih kalian kayak bayangannya lah gitu lah. Jadi lebih ada kesan hidup juga, kalian lebih apa ya, lebih tahu kalau misalnya realnya tuh bayangannya tuh kemana gitu. Oke mungkin kira-kira akan seperti ini. Sebenarnya ini juga konsepnya lebih ke apa ya, bukan mendetail banget, tapi ini lebih kayak pengoperasionalan cara menggunakan pen tablet ini. Terus juga mungkin dari kalian pengen lebih yang istilahnya lebih mendetail lagi, kalian bisa sambil belajar sendiri di rumah, karena ini kan sebenarnya butuh pembiasaan. Kalau menurut saya sih ini sangat membutuhkan pembiasaan sih, karena kan beda gitu ya sama yang metode yang iPad itu kemarin. Ya mungkin cukup sekian dari saya mengenai penjelasan singkat mengenai pengoperasionalan pen tablet ini, dan juga cara mengaplikasikannya ke gambar. Oh iya, mau nambahin lagi, kalau misalnya ini kalian mau gambar di Paint, kurang lebih akan sama aja sih sebenarnya sih. Kurang lebih sama konsepnya, sama kayak pakai Photoshop. Enggak kayak kalian bisa misalnya bisa ditentuin aja kayak pulpennya atau mungkin pensil segala macam, tergantung kalian maunya gimana. Oke, sekian untuk kali ini. Mau nambahin juga, ini kan kebetulan karena konsepnya masih apa ya, lebih ke pengenalan untuk kalian yang istilahnya masih awam tentang pen tablet.
dan cara pengoperasionalannya. Mungkin untuk video selanjutnya ini akan lebih mendetail lagi, kita akan men-sketsa lagi yang lebih dalam lagi, lebih detail, lebih bagus lagi, lebih presisi segala macam lah, lebih bagus lah dari yang sekarang. Ini kan karena konsep apa ya, konsep acak-acakan lah istilahnya gitu bisa dibilang. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa kalian subscribe di Gilers Indonesia, jangan lupa like, nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan mungkin udah sih ya dari saya, kurang lebih mohon maaf. Selamat sore semuanya.